Ya, pemirsa, perlahan namun pasti banjir mulai surut di ibu kota. Kita akan segera bergabung dengan Reska Mega Pratiwi yang saat ini memantau banjir di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet. Reska, bagaimana hasil pantauan Anda hingga sore ini? Ya Michael, cuaca yang cukup cerah sejak Jumat siang tadi membuat banjir yang menggenangi Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, tempat saya berada saat ini mulai surut. Jika pada siang tadi titik tertinggi di banjir ini mencapai 60 cm, sore ini banjir sudah mulai surut mencapai 40 cm. Sehingga arus lalu lintas dari kedua arah seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, baik dari arah Kampung Melayu menuju Tebet dan juga dari arah Tebet menuju Kampung Melayu sudah mulai dibuka. Namun arus lalu lintas masih tersendat karena air atau banjir masih menggenangi ruas jalan di bagian tengah sehingga mobil atau kendaraan roda 4 dan juga roda 2 harus berjalan perlahan. Sementara itu siang tadi arus lalu lintas di kedua arah khususnya dari daerah Tebet menuju Kampung Melayu ditutup karena masih tergenang banjir. Ya Michael? Ya, kalau kita lihat kawasan ini kan selalu surut lalu terendam banjir. Apa sebenarnya membuat Jalan Abdullah Syafi'i ini selalu digenangi air bila banjir datang? Ya, Michael, memang seolah ini menjadi agenda rutin atau agenda tahunan yang harus dialami oleh masyarakat di sekitar daerah Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan ini. Memang kalau dilihat dari posisinya atau keadaan geografisnya, Jalan Abdullah Syafi'i ini memiliki posisi yang berada di bawah dibandingkan daerah lainnya, terutama karena adanya flyover yang menghubungkan antara Tebet dan juga Kampung Melayu. Selain itu, Michael, jembatan di Abdullah Syafi'i ini juga memiliki posisi yang rendah sehingga sampah yang mengalir akhirnya tersumbat dan menyebabkan air meluap keluar. Selain itu, Michael, posisi atau bentuk Sungai Ciliwung yang berbelok membuat air yang seharusnya mengalir lancar akhirnya menjadi kecepatannya menjadi lebih rendah sehingga air mengalir dengan rendah dan membuat sampah menumpuk dan akhirnya air meluap. Selain itu, Michael, karena juga curah hujan yang cukup tinggi di daerah ini dan juga banyaknya sampah. Seperti pada hari ini saja, sejak Jumat pagi tadi, Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta sudah mengangkut sampah sebanyak 140 ton atau sekitar 20 truk. Dan ini mereka bawa ke tempat pembuangan sementara yang berada di wilayah banjir Kanal Timur. Dan Michael, karena air di sini sudah semakin surut, sejumlah pemilik toko yang berada di pinggir Jalan Abdullah Syafi'i mulai membersihkan toko-toko mereka dari lumpur dan juga sisa sampah. Mereka mengaku akibat tutup selama seminggu akibat banjir ini, omset mereka akhirnya turun hingga 10 hingga 20 juta. Dan berikut kutipan pernyataan saya dengan sejumlah pemilik toko. Bukannya menurun lagi, sama sekali nggak masuk, nggak ada pemasukan. Boleh Pak kira-kira disebutkan nominalnya berapa gitu Pak? Ya kurang lebih antara 10 sampai 20 lah. Ya Michael, ini seharusnya menjadi PR bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mencarikan solusi bagi para warga agar banjir seperti ini tidak lagi menjadi agenda rutin 5 tahunan atau bahkan 1 tahunan. Ya, demikian Michael.